Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan genre reading. Temanya adalah dia yang pura-pura tidak mencintaimu, tapi sebenarnya dia cinta sama kamu. Ada-ada aja nggak temanya? Iyalah, ada-ada aja. Namanya juga si Dinda alias Raisa. Raisa nggak tuh? Ya, oke, ini genre reading, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, bisa kontaknya itu ada di description box video ini. Dan aku sampai ambil nafas gitu, rasa capek banget padahal habis makan. Ya, oke, aku bakalan kita langsung mulai aja ya. Kita bakalan cek dulu ya energi kamu ke seseorang yang pura-pura tidak mencintaimu seperti apa. Dan ini energi dia yang pura-pura tidak mencintaimu seperti apa. Oke, kita cek energi kamu ke seseorang yang pura-pura tidak mencintaimu seperti apa energinya. Kayaknya kamu tuh hati-hati banget sama orang ini. Hati-hati takut misalnya salah bicara, salah ngomong, takut menyakiti dia atau dia sensitif, atau bisa juga hati-hati karena kamu mungkin pernah sebelumnya tersakiti entah sama siapa, terus pas ketemu orang ini kamu jadi agak trust issue, atau jadi masih ada sisa-sisa trauma mungkin entah dari siapa, tapi jadi efeknya takut sama orang ini gitu, takut membuka hati bisa juga ya. Pokoknya ada rasa takut yang kamu rasakan ketika orang ini hadir atau ada di dekat kamu. Kamu merasakan ada sesuatu yang tersembunyi di dirinya, atau ya kamu memang belum bisa terbuka banyak kepada orang ini. Energinya on off, timbul tenggelam aku lihatnya. Kamu kepikiran dia, walaupun kadang kepikirannya ada emosi-emosi, ada kesalnya juga, ada marahnya juga. Kamu merasa hubungan ini rumit, kadang kamu kesel, marah, ada lah beberapa hal yang kamu ngerasa orang ini rumit, ribet, atau hubungan ini yang rumit, complicated, atau kamu ngerasa dia itu banyak orang yang mendekat ke dia, jadi kamu ngerasa punya banyak saingan. Itu bisa juga, bisa nih ada energi third party, entah dia dekat sama beberapa orang, jadi kamu ngerasa dia entah player, entah apa, tapi bisa juga ya salah satunya sudah punya pasangan atau apa, bisa sih. Kamu ada beberapa dari kalian yang udah baper juga sama dia nih, merasa ada perbedaan. Kamu ngerasa energinya dekat banget sama orang ini, kayak orang ini tuh ada di depan kamu lah gitu, gak bener-bener jauh lah. Apalagi ya, kamu justru malah aku lihatnya kamu yang agak manipulatif ke dia. Contoh misalnya kayak kadang ada sesuatu yang bikin kamu kesel tapi kamu nggak tunjukin ke dia, kamu nggak jujur apa yang bikin kamu marah, bikin kamu emosi ke dia. Pokoknya ada sesuatu yang kamu nggak benar-benar jujur ke orang ini ya. Dan hubungannya gitu-gitu aja, nggak banyak berubah, nggak banyak berkembang. Kamu suka terbayang-bayang tentang orang ini ya. Dekat nih, kamu sama dia dekat banget. Aku lihat maskulinnya senang gitu ya, senang femininnya dekat gitu, kalian sama-sama saling dekat. Ketika kalian deket itu nggak peduli sama siapapun. Nah kalau si femininnya, aku lihat femininnya tuh kayak care, nunjukin mungkin dia sayang atau dia ada feeling atau apa. Pokoknya femininnya nunjukin, kalau maskulinnya tuh ya kayak senang aja diperhatikan ya. Karena kita cek energi dia ke kamu seperti apa. Energi dia ke kamu, aku lihatnya dia tuh ini sudah merasa ada ikatan sama kamu orang ini ya, merasa terikat, merasa ada ikatan. Kadang dia tuh kayak mau nggak mau, makanya tadi energinya ada yang on off ya kayaknya. Lalu dia berusaha tenang, atau tenang nih dalam artian mungkin ada beberapa hal yang kadang bikin dia tuh kesel, marah, emosi juga entah sama kamu atau dalam hubungan ini, tapi dia berusaha tenang gitu ya. Atau dia pengen mungkin hubungan ini tuh yang tenang-tenang, sabar-sabar dulu, nggak mau yang buru-buru, terburu-buru, di push gitu. Mungkin dia nggak kayak gitu, nggak mau kayak gitu ya.
Dia suka galau nih, dia suka galauin kamu ternyata. Kalau ada yang bikin dia marah, emosi, entah kamu atau apa dalam hubungan ini bikin dia marah, emosi, dia tuh energinya kayak tenang, sabar, ya, tapi galau gitu loh. Nah, orang ini kadang merasa ini kayak sakit hati. Aku nggak tahu ya, ada yang merasa sakit hati di sini. Kadang dia tuh agak-agak menutup diri. Ini energinya membingungkan. Kau bisa lihat dia membuka diri ke kamu, tapi kamu juga bisa lihat ada beberapa hal yang dia nggak terbuka. Jadi kayak bingung ya, open not open kayaknya. Kadang dia mungkin mau menjauh tapi suka teringat kamu, jadi balik lagi, flashback lagi, makanya energinya on off. Pergi datang gitu ya, sesuka hati. Mungkin salah satu dari kalian sudah pernah menikah atau have a baby, mungkin juga dia kayak childish, kekanak-kanakan kadang. Tapi dia energinya ini penyayang sih. Kayak care, perhatian, nurturing, ada sifat keibuannya, even dia bukan feminin. Nurturing, perhatian, care. Sifatnya tuh kayak tulus keibuan. Sekarang kita cek ya. Dia yang pura-pura tidak mencintai kamu. Kalian ingetin ya, nanti aku mau cek perasaannya. Gimana cara kalian ingetin aku? Soalnya aku tuh suka lupa kalau udah ongoing reading, mau ngapain suka lupa. Dia yang pura-pura tidak mencintai kamu. Energi dia tuh sebenarnya seneng loh, playfulness sama kamu. Kayak dia ngerasa punya teman main, ya, dia memandang kamu nih kayak dia ngerasa kamu itu teman mainnya, punya teman main, punya teman sharing, seru-seruan, kayak kalian suka bercengkrama, have fun, ngobrol, sharing apa aja. Energinya tuh kayak sama, equal. Anggaplah kamu sama dia sefrekuensi menurut dia. Dia juga suka ini apa, jadi pendengar. Mungkin kalian saling cerita, saling curhat. Dan energinya misterius. Dia suka cari pencerahan nih. Mungkin dia suka tanya ke teman-temannya tentang hubungan kalian, tentang kamu, atau kayak kamu mungkin cari-cari tarot ya, cari pencerahannya. Dia tuh udah baper banget sama kamu nih, tapi bisa-bisanya dia ya pura-pura nggak mencintai kamu. Wow, ya. Dan tuh kan ada 2 kartu yang bilang dia tuh lagi baper-bapernya ke kamu. Orang ini nih lagi transformasi, lagi apa ya istilahnya? Transformasi tuh kayak lagi pengen berubah, bermetamorfosa ya. Pengen berubah, ada hal yang pengen dia rubah. Atau ya mungkin kamu yang membuat dia berubah. Kayak di introspeksi dia berubah, ABCD itu gara-gara kamu yang negur, kamu yang jadi inspirasi dia, atau dia melihat kamu seperti apa, jadi sedikit banyak dia berubah itu karena kamu. Atau alasan dia berubah adalah kamu. Cie, you are the reason, you are the reason someone who change their self gitu ya. Dan emang energinya agak cuek, orangnya pemikir dan suka overthinking, orangnya agak keras kepala nih, mungkin orangnya agak sensitif nih, kalau apa-apa tuh dibawa perasaan, dibawa hati, diambil hati gitu ya. Ada yang hubungannya udah nggak terlalu baik sama kamu di sini. Mungkin dia seseorang yang suka pantai atau laut. Ada yang sikapnya agak dingin, cool gitu ya. Coba kita lihat lagi. Aduh. Dia yang pura-pura tidak mencintai kamu. Ini aku yakin deh nanti banyak yang nonton, banyak yang nyimak videonya. Gak tau kenapa, soalnya temanya agak unik gitu ya. Dia itu orang yang akhir-akhir ini lagi dekat sama kamu ya. Gimana sih ya, gini, orang yang akhir-akhir ini hadir atau dekat lah sama kamu. Dia seseorang yang cukup bijak, mungkin dia cukup dewasa. Entah dia mencerahkan hidup kamu atau kamu mencerahkan hidupnya dia. Pokoknya di sini ada yang merasa diberikan enlightenment. Kalau feminin mungkin dia rambutnya panjang, indah gitu ya. Dan ada energi healer nih, healing. Entah dia menyembuhkan kamu atau kamu menyembuhkan dia.
orangnya udah cukup dewasa tuh kan. Tadi kan aku bilang ya, ini ada nih adulthood katanya. Tapi di sini juga ada yang kekanak-kanakan ya. Entah dewasanya dilihat dari sisi apa, tapi ada juga yang masih kekanak-kanakan kadang. Apa yang mungkin yang pura-pura tidak mencintai kamu ini bisa lebih dari satu orang ya. Jadi ada yang dewasa, ada juga yang masih childish. Bisa juga dia kenal sama kamu nih dari usia masih muda ya, teenager. Ada juga mungkin dia itu seseorang yang apa ya, yang melek teknologi lah gitu istilahnya. Dia itu kayak punya kuasa, powerful, di sekitarnya cukup powerful, dominan, berkuasa di circle-nya mungkin. Dia suka menasehati atau dia merasa ya dapat insight dari kamu, bisa juga entah kamu atau dia yang suka kasih advice ya. Orangnya kadang gak banyak bicara, ada jiwa pemimpin, leadership, mungkin dia leader atau bos atau apa di dalam circle, family, pekerjaannya. Dia itu seseorang yang hidupnya tuh penuh aturan, jadi kayak bener-bener teratur gitu hidupnya, hari ini harus ngapain, bukan orang yang ya lihat aja nanti kayak gitu-gitu, enggak ya. Mungkin beberapa dari mereka itu yang tadi aku bilang cukup penting di dalam circle-nya. Dan bisa juga nih dia punya banyak follower, orang pada percaya sama dia, atau follower di sosial media bisa, atau mungkin dia yang suka ngikutin kamu atau stalking kamu. Orangnya kadang ya gampang galau tuh maksudnya gampang down gitu loh ya. Dia pernah kehilangan seseorang nih, entah orangnya udah meninggal atau ya pernah kehilangan, putus, berpisah atau apa, dan itu cukup apa ya, cukup bikin dia patah hati mungkin ya, cukup bikin terpuruk maksudnya. Dia mungkin merasa kamu tuh kayak princess atau prince di dalam hatinya ya. You are very important person for him or for her. Kita cek lagi, ini kenapa jadi campur-campur ya. Dia yang pura-pura tidak mencintaimu tuh kan. Tadi ada yang suka kasih advice ya, bisa kamu atau dia sih yang suka kasih advice, kasih masukan to heal kan. Ada seseorang yang menyembuhkan di sini nih. Mungkin dia love language-nya tuh word of affirmation, kata-kata yang keluar dari dia itu kayak sweet, penuh support, kayak dikasih support ya, support verbal ya. Tuh kan advice. Dari tadi aku udah berulang-ulang kasih bilang kata-kata advice. Ya memang orangnya pendengar yang baik di sini. Dia tuh fokuskan kamu loh sebenarnya. Tuh ada support kan. Tadi juga aku bilang kayak kalian tuh apa ya, saling support ya tadi ya. Tuh dia tuh kayak suka kasih itu yang tadi aku bilang apa sih, support verbal ya kan, kayak kata-kata manis, word of affirmation. Apa yang keluar dari dia tuh dari hati, tulus ya. Dia tuh orangnya pemimpi. Bisa jadi kamu adalah orang yang dia impikan, masuk tipikalnya dia, standarnya dia, tipe-tipenya dia untuk seorang pasangan itu tuh kamu, ada di kamu. Pembawaannya tenang orangnya, kayaknya orangnya tuh baik, suka menolong, suka membantu. Dia seseorang yang punya gaya hidup ini apa, sehat, lifestyle, healthy lifestyle. Entah dia suka olahraga, suka makanan yang bernutrisi, healthy food. Dia sangat menjaga pola makan atau pola olahraganya sehat. Nah itu mirip-mirip yang kayak gitu orangnya. Atau mungkin dia bisa masak, bisa juga. Dia jiwanya strong ya, bukan tipe-tipe yang lemah aku lihatnya. Dia tuh banyak pengalaman hidup. Iya, banyak pengalaman hidup, pemberani. Memang sedikit keras kepala. Dia suka kasih self defense, kayak gak gampang buat deket sama orang lain. Dia yang pura-pura tidak mencintai kamu. Who is this person?
Tuh kalian tuh sering ngobrol, sering bicara, sering berdiskusi. Jangan-jangan kalian sering ngobrol, tapi salah satunya tuh memendam perasaan. Aduh, friendzone dong jadinya ya. Tuh interested, dia tertarik sama kamu. Ya. Dia suka nungguin chat dari kamu, telepon dari kamu, suka nunggu ini waktu-waktu kalian berkomunikasi. Dia tipe orang yang suka komunikasi jarak jauh, by text, by call, by email, by social media gitu ya. Ya mungkin kalian LDR atau berjauhan. Tuh, anything about healthy. Tadi aku bilang bisa dia suka makan healthy food, mungkin pola hidupnya juga sehat. Dia itu baru keluar mungkin dari toxic relationship sebelumnya. Dia seseorang yang tahu cara mencintai dirinya, punya self-love, self-respect. Dia seseorang yang care sama dirinya sendiri, ya. Suka perawatan bisa, suka skincarean bisa. Pokoknya orang-orang tipe yang suka self-love, self-care. Orangnya menyenangkan dan bisa jadi entah kamu atau dia yang punya beberapa pilihan. Dia tuh terobsesi mungkin sama kamu, tuh kan? Baru aku bilang obsesi tuh, ada kan obsession, addiction. Dia tercandu-candu, dia nggak bisa nggak mikirin kamu, kayak harus tahu tentang kamu banget. Ya, ada hasrat juga dia di sini. Dia tuh kalau udah cinta tuh kayak bucin gitu ya. Dia kalau udah bucin tuh mau diatur, atau mungkin bisa juga dia yang suka ngatur-ngatur. Bisa jadi kamu atau dia nih yang kayak udah nggak bicara ya, karena di sini ada has a block. Apakah kalian salah satunya ada yang ngeblok atau menjauh atau nggak mau bicara? Lama-lama nih dia merasa ada perasaan yang lama-lama tuh kayak bertumbuh di sini, berkembang. Tuh bener kan yang tadi aku bilang dari awal banget, energinya tuh playfulness. Kayak senang ngajak main, emang orangnya tuh kayak gitu, kayak social butterfly, suka suka kenal banyak orang gitu, mungkin friendly enough orangnya. Dan dia sangat menikmati kedekatan kalian. Dia juga bisa lihat kalau kamu juga menikmati hubungan ini, kayak enjoying each other. Ada attraction di antara kalian, entah kamu apa tahu dia yang suka flirting, kalian pernah dating, kalau belum pernah dating ya dia pengen ngajak kamu dating. Tuh kan, third party. Dari awal nih aku bilang ada agak-agak third party. Third party itu ya nggak harus yang kayak salah satunya udah punya pasangan, nggak juga. Ada juga third party yang memang ya dia lagi cari-cari nih, cari-cari pasangan. Jadi salah satu tuh ada yang punya beberapa option. Itu juga bisa dibilang third party. Tapi ada juga third party yang nggak harus sama orang. Contoh dia sibuk sama pekerjaan, sama keluarga. Nah itu juga kayak third party. Intinya kamu kayak diduakan sama hal lain ya. Jadi kayak bukan cuma kamu, tapi ada lain juga yang dia fokuskan. Dia pernah merasa kehilangan nih. Nah, yang tadi aku bilang kan equal, dari awal nih ada equally. Jadi kayak kalian tuh sefrekuensi, sekufu, terus setara lah gitu. Dia merasa kamu tuh equal dan kayak selevel sama dia. Selevel misalnya mungkin secara karir, secara finansial stabil, atau tingkat kemapanan, atau kecerdasan emosional atau apa, dia ngerasanya itu equal, kayak setara sama kamu. Bisa juga energinya belum terlalu serius nih, masih having fun. Tapi kalian tuh punya chemistry yang kuat menurut dia. Dari pertama kenal itu langsung dekat, langsung jadian atau langsung gimana. Jadi ada strong chemistry yang dia rasakan di sini ya. Sekarang kita cek ya perasaan dia bagaimana ke kamu. Perasaannya adalah dia merasa nih ada sesuatu yang kayaknya tuh dia terbantu heal. Misalnya tadinya dia lagi proses move on atau healing, tiba-tiba kamu hadir dalam hidupnya. Terus dia langsung ngerasa kayak lupa sama mantannya, lupa sama masa lalunya. Jadi secara nggak langsung kamu tuh bantu dia healing, ya. Atau dia ngerasa jadi nyaman atau aman, safe deket kamu ya. Atau dia merasa kamu tuh suka menenangkan dia. Perasaannya adalah dia merasa terikat banget nih sama kamu, kayak sulit buat melepaskan. Sekalipun hubungan kalian gak terlalu positif, nah itu sulit banget buat dia lepaskan. Mungkin beberapa dari kalian itu ada yang hubungannya itu kayak FWB, hubungan yang gak terlalu positif ya.
Dan ya tadi kan relate kan, tadi ada yang aku bilang having fun, ya itu mungkin hubungan FVB juga bisa termasuk ya. Tuh ada gambarnya, enjoying each other, perasaannya senang dekat sama kamu, main sama kamu, kalau lagi main bareng bersama atau ngapain itu dia senang banget, merasa ada keterikatan emosional di sini. Emosional itu nggak harus yang emosi marah-marah, yang enggak ya. Emosional itu sebuah perasaan juga sebenarnya. Perasaannya ada beberapa hal yang dia pikirin tentang kamu. Dia tuh suka kasih self defense. Kayak dia takut deh, mungkin pernah tersakiti sebelumnya atau pernah patah hati. Jadi dia takut untuk lebih jauh nih sama kamu. Nah, ini di sini ada seseorang yang kayak ingin memutuskan atau ambil keputusan. Dalam artian di sini kayak dia berat ingin memutuskan sesuatu di sini. Di sini, misalnya dia lagi PDKT sama kamu. Itu kan harus ambil keputusan mau bertahan atau enggak sama kamu, mau lanjut atau enggak, mau sampai sini aja atau mau lepaskan atau apa. Nah, ini nih, dia lagi di persimpangan ya untuk memutuskan sesuatu. Sorry ya kalau misalnya aku agak cepet-cepet ngomongnya ya. Dan kalau agak lama dikit aku tuh suka lupa apa yang mau aku omongin. Soalnya intuisi aku tuh kalau lagi loading tuh banyak banget guys kata-katanya. Ibaratnya tuh intuisi aku tuh kayak dihujani kata-kata. Kata-kata tuh turunnya kayak hujan gitu ya. Langsung banyak. Jadi aku harus cepet-cepet. Kalau enggak pasti lemot nantinya. Jadi lupa dan au. Nah, dia merasa beruntung dekat sama kamu. Ada sebuah keberuntungan. Entah dia bangga, beruntung, atau ada sesuatu di dalam diri kamu tuh yang kayak dia merasa amazing, kagum atau apa sama kamu. Tapi unfortunately memang kadang dia ngerasa ada perbedaan di antara kalian. Dan ini nih ada energi third party-nya memang ya. Dan orang ini kayak bingung harus gimana ya. Karena energinya kadang aku lihatnya kayak slow atau agak-agak cuek. Karena dia bingung harus gimana sama hubungan ini. Tapi dia tuh udah baper. Udah baper lah ke kamu. Karena ya itu. Pasti dia udah baper ke kamu karena hatinya tuh kayak udah nyangkut di kamu. Nyangkut gitu. Dan dia tuh jadi lebih positif. Ada yang berubah atau jadi lebih positif gara-gara kenal atau gara-gara hubungan ini. Dan kamu tuh kayak menyinari dia atau memberikan cahaya buat dia. Apalagi kalau kehidupannya suram, negatif, dan toksik. Pas kamu hadir dia makin lama tuh kayak berubah jadi lebih positif. Dia berharap nih, ada yang berharap ke kamu nih. Jadi ada yang melihat kamu tuh ibaratnya tuh start bercahaya, memberikan pencerahan, hangat dekat sama kamu, nyaman, tapi itu susah digapai kamunya. Tuh kan, ada 2 kartu yang bilang dia tuh merasa beruntung dekat sama kamu. Tapi ada yang merasa digantung. Digantung bisa yang hubungannya nggak tahu nih ujungnya kemana. Digantung karena nggak tahu nih keseriusan kemana, atau PDKT aja tapi belum jadian, atau udah jadian tapi akhirnya kandas, atau ada yang di ghosting. Nah ini perasaannya kayak gini, ada yang ngerasa digantung. Atau hubungannya ya kayak ngambang aja gitu ya. Perasaannya ada yang belum benar-benar bisa terbuka sepenuhnya nih ya. Mungkin kamu ngerasa kayak gitu, dia belum bisa terbuka banget sama kamu. Kadang energinya ada yang bersembunyi, menghilang, ada yang on off, mungkin timbul, tenggelam, hadir. Makanya nih relate kenapa tadi hubungannya ada yang kayak nggak ada ujungnya ya kan, on off, hilang-hilangan gitu ya. Dia pasrah aja tapi dia selalu mencoba terbuka sama kamu nih ya. Oke, itu aja gengs ya. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Zodiak dia yang pura-pura tidak mencintai kamu. Ada zodiak Scorpio, Aquarius, Leo, Taurus, Sagittarius, Pisces, Cancer, dan Capricorn. Inisial hurufnya dia ada huruf S, N, P, J, D, L, I, G, R, B, Y, F, X, dan Q ya. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Semoga membantu dan semoga kalian happy juga ya. Thank you for watching. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.